Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, perlu kita ketahui bahwa ada 5 golongan orang yang ahli sedekah, tetapi dilempar malaikat ke dalam neraka. Apa sebabnya? Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa masuk neraka? Padahal 5 golongan tersebut adalah orang-orang yang ahli sedekah. Mari kita sama-sama simak video ini sampai selesai, agar dengan mudah kita memahaminya. Saudaraku semua, sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya. Namun tetapi ada beberapa orang ahli sedekah justru diseret ke dalam api neraka. Tentunya ada beberapa penyebab golongan ini dilempar ke dalam neraka oleh malaikat, meskipun amalan sedekahnya berlimpah. Beberapa hadis juga telah menceritakan kisah dari orang-orang ahli sedekah yang tetap masuk neraka. Saudaraku semua, berikut ini golongan ahli sedekah tetapi dilempar ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang ahli sedekah tetapi untuk mencari pujian orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya sendiri. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Saudaraku, Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Lalu Allah berkata, engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seseorang yang dermawan, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Saudaraku, kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Lalu beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, ahli warisnya. Saudaraku, berdasarkan hadis di atas, kita sangat dianjurkan untuk bersedekah di saat masih sehat dan diperintahkan untuk tidak menundanya. Yang ketiga, yaitu tidak sedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menafkahkan harta kepada ibu bapaknya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
Berdasarkan firman tersebut, kita tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Karena sedekah yang lebih utama, sedekah yang paling afdal adalah sedekah untuk kedua orang tua kita terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu perhitungan dalam sedekah. Rasulullah SAW telah bersabda untuk tidak perhitungan dan kikir, karena Allah juga akan berlaku hal yang sama kepada kita. Hendaknya kita bersedekah sesuai kemampuan diri dan tidak boleh dipaksakan. Hal inilah yang menyebabkan hati resah dan perhitungan. Adapun golongan yang terakhir, yaitu orang-orang yang mengungkit sedekahnya. Mengungkit-ungkit sedekah adalah salah satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah dan menyakiti perasaan para si penerima sedekah tersebut. Akibatnya, tali silaturahmi bisa putus dan juga dapat menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar. Baik saudaraku semua, itulah 5 golongan ahli sedekah yang dilempar oleh malaikat ke dalam api neraka. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.